Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una wa zidna 'ilma. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bil khusus yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan segenap para alimul ulama, para asatidz, para orang tua, para tokoh masyarakat. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Ketua DKM Masjid Jami Nurul Iman beserta staf dan jajarannya, para imam rawatib. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Bapak Ketua RW beserta staf dan jajarannya, serta para jemaah sekalian yang mudah-mudahan kita semua senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas segala karunia nikmat yang Allah limpahkan kepada kita semua, sehingga dengan seluruh kenikmatan tersebut Allah takdirkan kita hadir di tempat ini untuk sama-sama kita menunaikan kewajiban kita berkumpul bermuajahah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga berkumpulnya kita di sini senantiasa menjadi titik awal insyaallah dikumpulkan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta dengan salam sama-sama kita haturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya dan para sahabatnya, hingga kita semua sekalian umatnya mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan syafaat kelak di yaumil akhir dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perjalanan Ramadan kita sudah memasuki di malam yang ke-15, hampir masuk di pertengahan, perjalanan bulan suci Ramadan kita. Dan kita sudah sampai di 10 malam pertengahan, 10 malam kedua, yang di sana kata Nabi dalam hadisnya dikumpulkan yang disebut dengan maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ramadan ini tidak ubahnya seperti sebuah madrasah, seperti sebuah sekolah yang dirancang oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam aktivitas ibadah yang diwajibkan ataupun yang disunnahkan, yang mana sekolah ini nanti akan meluluskan insan-insan yang memiliki kepribadian takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekolah atau pelatihan atau kawah candra di muka, di mana kita dididik oleh Allah dengan amaliyah-amaliyah yang wajib ataupun yang sunnah, yang insya Allah akan lebih menjadikan kita manusia-manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tarbiyah ruhiyah, pendidikan ruh yang Allah ajarkan dalam bulan suci Ramadan ini, ya. Kita kalau memasukkan anak kita ke dalam sekolah, ke dalam sebuah madrasah, ke sebuah lembaga pendidikan, tentu dari awal kita memasukkan, nanti kita berharap di akhir ketika dia lulus menjadi orang yang baik, menjadi orang yang saleh, menjadi orang yang memiliki kemampuan untuk menghadapi kehidupan. Pun Ramadan juga seperti itu. Diharapkan nanti di akhirnya kita menjadi la'allakum tattaqun, agar kita menjadi orang yang bertakwa. Lantas apa pendidikan yang ada dalam bulan suci Ramadan? Pertama yang dididik, tarbiyah ruhiyah, itu adalah bagaimana Allah mendidik ruhaniyah kita. Allah mendidik hati kita. Ruhaniyah kita dididik dengan amalan-amalan yang wajib ataupun yang sunnah. Dengan ibadah salatnya, dengan ibadah puasanya, dengan sedekahnya, dengan membaca Al-Qur'annya.
Tujuannya adalah agar kita lebih mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah dekat kepada Allah, maka ruhani kita akan terdidik, ruhani kita akan senantiasa terasa tenang, terasa damai. Karena semuanya berpangkal bermuara pada ruhani, pada kolbu kita, pada hati kita. Jadi Ramadan ini kalau diibaratkan seperti yang lain itu ibaratnya seperti bengkel. Ya. Jadi kalau kita ingin memperbaiki kendaraan kita, di mana bagian yang rusak kita bawa ke bengkel, di situ diperbaiki. Ya, bawa kendaraan kita rusak bagian mesinnya, maka bagian mesinnya yang diperbaiki. Bawa kendaraan ke dalam bengkel, yang rusak apanya? Yang rusak misalnya bodinya yang diperbaiki. Tapi dalam bulan suci Ramadan, segala kesalahan-kesalahan yang pernah kita lakukan, itu kita perbaiki hati kita di bulan suci Ramadan. Ruhaniyah kita dididik oleh Allah. Kalau lisan ini salah, lisan ini berbuat kesalahan, salah berbicara, salah ngomong, maka yang diperbaiki bukan lisannya, tapi hatinya. Kalau mata ini, penglihatan ini melakukan kesalahan, apa yang kita lihat tidak semestinya, apa yang kita tonton tidak semestinya, mata ini rusak, penglihatan ini rusak, maka yang diperbaiki bukan matanya, tapi ruhaniyahnya, hatinya yang diperbaiki. Kalau pendengaran ini, telinga ini mendengarkan sesuatu yang tidak baik, mendengarkan kemaksiatan dan lain sebagainya, rusak pendengaran ini, maka yang diperbaiki bukan telinganya, tapi hatinya. Apa yang kita ucapkan, apa yang kita lihat, dan apa yang kita dengar, maka yang diperbaiki adalah hatinya. Ini Ramadan senantiasa mendidik hati kita dengan ibadah kepada Allah, dengan puasa, dengan rasa lapar. Dengan rasa lapar yang kita rasakan secara jasmaniyahnya, kita dididik oleh Allah untuk memperbaiki hati kita. Yang kedua, yang dididik tarbiyah ruhiyah dalam bulan suci Ramadan, selain tarbiyah ruhiyah, ada yang disebut dengan tarbiyah khuluqiyah, tarbiyah adab, tarbiyah akhlak. Kita dididik oleh Allah dalam bulan suci Ramadan ini untuk memiliki akhlak yang mulia. Untuk memiliki akhlak yang mulia. Sebagaimana doa kita, setiap kali kita selesai tarawih, kita minta sama Allah, Allahumma ja'alna bil imani kamilin. Ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang sempurna dalam keimanan. Siapa orang yang sempurna dalam keimanan? Ahsanuhum khuluqan. Orang yang paling baik, orang yang paling sempurna keimanannya adalah orang yang paling baik akhlaknya. Ramadan mendidik akhlak kita. Apa akhlak yang dididik? Kita dengan bulan suci Ramadan dididik untuk lebih bersabar. Kita dididik untuk menjadi orang-orang yang sabar. Sabar menahan rasa lapar dan haus. Sabar menahan amarah, menahan emosi. Ya. Kemudian kita dididik di bulan suci Ramadan untuk berlaku jujur. Ya. Karena ibadah puasa itu adalah ibadah yang rahasia. Ibadah yang hanya yang tahu cuma kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang lain nggak ada yang tahu kita sedang puasa. Bisa aja mungkin dia di luar kelihatannya lemes, mukanya pucat. Kita ngiranya, kita nyangkanya, oh dia puasa. Tapi belum tentu. Bisa aja di rumahnya dia ngopi, dia ngerokok, dia makan gorengan. Karena puasa itu ibadah rahasia. Orang berwudu, lagi puasa, wudu, dia kumur. Kadang suka kumurnya 3 kali, yang keluar cuma sekali. Sisanya kemana? Ketelan, ditelan sengaja. Kan itu hal yang tidak kita ketahui. Orang lain nggak ada yang tahu. Maka puasa adalah ibadah rahasia. Yang tahu kita sama Allah. Di situ kita diajarkan kejujuran oleh Allah Subhanahu wa taala. Diajarkan kejujuran, akhlak yang mulia. Ya. Kemudian yang ketiga, kita diajarkan dalam tarbiyah ruhiyah itu, diajarkan bagaimana kita mendidik jasmaniyah kita. Fisik kita dengan menahan rasa lapar. Ini yang namanya lambung kita selama 11 bulan kita pakai terus menerus. Kita pakai terus menerus. Kita pergunakan. Ibarat mesin kalau selama 1 tahun dipakai terus, panas itu mesin bisa rusak. Nah, dengan bulan suci Ramadan kita dididik oleh Allah. Kita dididik fisik kita oleh Allah. Istirahatkan lambung kita dari aktivitas yang terus-menerus makan, terus-menerus mengkonsumsi. Istirahatkan selama 1 bulan.
Sumu tasihhu, kata Nabi, berpuasalah kamu, niscaya kamu akan mendapatkan kesehatan. Sehat jasmaninya. Nabi SAW orang yang paling sehat. Gak pernah merasakan sakit sedikit pun. Sakitnya Nabi cuma beberapa hari saja sebelum beliau wafat. Dan ketika dia disihir oleh salah satu dukun. Cuma itu doang sakitnya Nabi. Nabi selalu berpuasa, Senin Kamis dia puasa. Kadang-kadang tidak ada makanan, beliau puasa. Nabi orang yang paling sehat, orang yang paling kuat. Puasa ini mendidik kita untuk menjadi orang-orang yang sehat. Enggak ada ceritanya orang puasa terus mati. Enggak ada ceritanya ada orang meninggal. Kenapa dia meninggal? Gara-gara puasa. Enggak ada. Ya, yang ada puasa menjadikan kita orang-orang yang sehat. Itu tiga hal tarbiyah Ramadan yang diajarkan kepada kita. Tarbiyah ruhiyah, ruhaniyah kita, hati kita dijaga, hati kita dibersihkan oleh Allah di bulan suci Ramadan. Kemudian tarbiyah khuluqiyah, akhlak kita dididik ya, untuk menjadi pribadi-pribadi yang sabar, pribadi yang jujur ya, dengan menahan rasa lapar. Kadang memang menurut para ulama-ulama muhaqqiqin, lapar itu, puasa adalah salah satu riyadhah mujahadah yang paling tepat untuk menjadikan seorang itu menjadi memiliki akhlak yang baik. Riyadhah mujahadah. Karena mungkin bisa jadi dengan laparnya dia, ya, banyak perbuatan-perbuatan kemungkaran, perbuatan kemaksiatan terjadi karena orang lapar. Ya. Orang korupsi bisa jadi asal muasalnya karena dia lapar. Orang berbuat maksiat, perempuan-perempuan menjajakan dirinya sebagai PSK. Alasannya kenapa? Karena lapar. Orang mencuri, orang merampok, alasannya karena lapar. Cuman lapar yang diajarkan di bulan suci Ramadan ada ketentuannya, ada niat yang diucapkan, ada hal-hal yang dijaga, ada lisan, ada pendengaran, ada penglihatan yang dijaga. Maka insya Allah riyadhah mujahadah kita akan menjadikan kita orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuman nanti masalahnya bagaimana kita menjalankan pendidikan tersebut. Jadi puasa itu kalau diibaratkan ada dua macam. Ya, ada dua macam. Yang pertama itu puasanya puasa ular. Tahu puasa ular? Tahu ular ya? Hewan ular. Ular itu berpuasa. Ular puasa. Bahkan puasanya lebih lama, bisa sampai 2 bulan, 3 bulan dia puasa. Cuman sebelum dia puasa, dia makan apa saja yang dia mau. Yang halal dimakan, yang haram dia juga doyan. Senggol kanan, gesek kiri. Dia patok sana, dipacok sana. Semuanya dikerjakan. Biar perutnya kenyang. Itu ular. Setelah itu dia berpuasa. Selama kurang lebih 2 bulan, 3 bulan dia berpuasa. Setelah dia puasa, kemudian dia jadi apa? Dia jadi ular lagi. Dia makan lagi yang halal, makan lagi yang haram. Dia gesek kanan, gesek kiri, pukul kanan, pukul depan, pukul belakang. Dia masih seperti itu. Jadi awalnya dia berbuat maksiat, dia jalani puasanya, kemudian setelah puasa dia tetap bermaksiat. Dia tetap berbuat kejahatan. Itu puasanya ular. Puasanya ular. Yang kedua ada yang disebut dengan puasa ulat. Beda ular dengan ulat. Ulat itu yang kecil-kecil. Kadang-kadang ada bulunya. Puasanya ulat. Ulat juga sama. Sebelum dia berpuasa, dia makan sebanyak-banyaknya. Ketika dia sudah kenyang, dia berpuasa. Dia menyendiri di satu tempat yang namanya kepompong. Dia berkholwat menghadap kepada Allah istilahnya. Di bulan suci Ramadan. Dia berkholwat. Selama 1 bulan, 2 bulan, beberapa hari dia berpuasa. Setelah selesai puasanya, dia keluar dari kepompongnya. Apakah masih menjadi ulat? Udah enggak menjadi ulat. Yang tadinya bentuknya menjijikan, kita geli melihatnya. Setelah selesai berpuasa, keluar dari kepompongnya, berubah menjadi kupu-kupu yang indah bentuknya, yang kelihatannya menyenangkan. Berubah dia. Yang tadinya mungkin hanya sekedar berjalan dengan perutnya, dengan kakinya, dia bisa terbang kemana-mana. Masya Allah. Ini puasanya ular. Nah, kita mau jadi puasa yang seperti apa? Apakah kita mau puasa ular atau puasa ulat?
Mungkin sebelum Ramadan tadinya banyak berbuat kemaksiatan, berbuat kejahatan, banyak korupsi. Pokoknya kalau ngelihat orang kagak pernah negor, mukanya asem, ngomongnya judes. Tapi setelah melewati bulan suci Ramadan, insya Allah mudah-mudahan ada perubahan. Jadi murah senyum, menyapa orang lain dengan tutur kata yang sopan, kemaksiatan ditinggalkan. Jangan sampai dulu berbuat maksiat, setelah puasa selesai maksiat lagi. Ya, yang tadinya nggak pernah rajin ke masjid, nggak pernah sholat berjamaah, setelah Ramadan harus berubah, harus seperti ulat, berubah, ya, berubah. Jadi rajin ke masjid, rajin sholat berjamaah, rajin ibadahnya. Itulah pendidikan Ramadan. Kita dididik oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan suci Ramadan. Jangan sampai Ramadan ini dengan segala pendidikan yang ada di dalamnya kita sia-siakan sehingga enggak memberikan perubahan dalam diri kita, perubahan yang lebih baik. Maka dari itu para hadirin sekalian, ya, ini sudah berjalan pertengahan. Kata Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, beliau mengatakan, faqad madat alaikum Ramadan. Sudah hilang setengah Ramadan, sudah kita lewatin. Kita udah kehilangan setengah Ramadan. Kita udah kehilangan 14 hari Ramadan. Udah kehilangan. Tinggal 16 hari ke depannya lagi. Ramadan udah berkurang. Kata beliau, fazidu minal a'mal. Maka tambah amal kebaikannya. Tambah amal kebaikannya. Jangan justru malah berkurang. Ini maka kadang-kadang udah masuk malam 15, malam 20. Itu masjid bukan malah ramai, malah tambah sepi. Udah repot pikiran yang tadinya banyak ibadah. Ya, udah masuk, udah mau lebaran, udah pikiran macam-macam, yang belum beli baju lebaran, belum beli makanan, mikirin buat pulang kampung, mikirin buat bawa ini, udah macam-macam pikirannya. Harusnya masuk Ramadan semakin banyak yang kita lewati, harusnya kita lebih banyak ibadahnya kepada Allah. Rasulullah itu melakukan i'tikaf di masjid itu bukan di 10 malam yang terakhir saja. Bahkan dalam hadis yang dikatakan oleh Abu Sa'id Al-Khudri, beliau menjalankan i'tikaf, beriktikaf di masjid dimulai dari 10 malam yang kedua, 10 malam pertengahan. Karena ada sebagian yang mengatakan Lailatul Qadar atau Lailatul Qadar itu jatuh di malam 17 dan 19 sampai terus malam-malam ganjil setelahnya. Jadi para hadirin sekalian, ini malam dan malam-malam seterusnya jangan sampai kita lewatkan. Perbanyak lagi ibadahnya. Jangan sampai kita lewatkan begitu saja. Jangan sampai Ramadan ini nanti berlalu dari hadapan kita, tidak memberikan bekas, tidak memberikan dampak yang signifikan buat kita, buat kehidupan kita dan buat pribadi kita. Mudah-mudahan Allah berikan kita kekuatan istiqamah, terus senantiasa bisa menjalankan ibadah kepada Allah, menghidupkan Ramadan kita dengan amal kebaikan saleh. Dan mudah-mudahan Allah panjangkan usia kita dan Allah sehatkan badan kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sekian ini saja yang bisa disampaikan, mudah-mudahan memberikan manfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.